di Bible ini, dari seluruh Bible yang bisa dikatakan sebagai bukti ya ada ayat yang mengajarkan Trinitas, itu cuma satu ayat gitu. Satu ayat itu yang ternyata malah tambahan. Nah, jadi tujuan kita belajar ini bukan untuk memecah belah persatuan negara Republik Indonesia, bukan sama sekali ya. Bukan juga untuk memerangi mereka, bukan. Kita diperintahkan untuk tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangi kita, betul kan ya? Nah, jadi tujuannya ini hanya khusus tujuan berdasarkan teks. Masalah ini dipercaya oleh saudara kita yang lain, itu hak mereka. Kita tidak boleh ganggu. Kita tetap harus bertoleransi. Toleransi dalam hal apa? Ibadah, bukan dalam hal akidah. Akidah kita sama sekali tidak boleh bertoleransi, oke? Makanya saya kasih tahu ini supaya akidah kita terjaga dan dapat dibentengin dari upaya-upaya pendangkalan akidah. Ya, saya lanjutkan. Ayatnya yang disebut dengan doktrin Trinitas itu cuma satu di dalam Bible setebel ini. Ya, ayatnya itu ada di 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengatakan bahwa sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ini yang disebut dengan Trinitas, gitu ya. Yang paling mewakili Trinitas yaitu ayat ini. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ayat ini saya harus tunjukkan juga ya. Nah, ini seperti ini modelnya. Ini ada ayatnya yang saya garis bawah ini. Ini ada catatan kakinya nih di bawah nih, yang saya garis merah nih ya. Kelihatan ya Pak ya? Saya bacakan nih. Atau ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Hah? Ada yang mau baca nggak? Nggak ada? Nggak apa-apa Pak, nggak usah bismillah aja pokoknya. Oke, saya bacain aja ya. Ayat 7-8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat ya. Bagian ini atau ayat ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Ini yang ngomong ini Pak, disisipkan nih ya. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli Bapak? Nah, Bapak yang ngomong ya, bukan saya. Jadi ketika ada sebuah kitab yang dianggap kitab suci, terus ada ayat-ayat yang disisipkan, buat saya waktu itu ketika saya tahu ini, buat saya akhirnya saya bilang ini bukan kitab suci kalau begitu. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Masjid Wisma Bakri, Jakarta ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak jamaah di sini yang insya Allah masih istiqomah gitu ya, sholat berjamaah. Nikmatnya sholat berjamaah itu ya selalu kita bisa rasakan ketika kita semua sedang sujud, ketika kita semua sedang mengisi otak kita dengan darah dan oksigen dari jantung kita. Karena tidak semua bagian otak bisa menerima darah dan oksigen yang sempurna. Bagian paling atas ini tidak dapat diisi dengan darah dan oksigen dari jantung kecuali dengan bersujud. Oh itu ada ilmunya, yaitu Dr. Aisyah Dahlan itu yang tahu. Nah alhamdulillah sekarang hari ini saya bisa hadir di Masjid Wisma Bakri ini untuk sharing-sharing ya. Sekalian jualan buku boleh Pak ya? Ini ada buku nih. Saya menyusun buku ini dari 2018 hingga 2020. Baru 2024 ada penerbit yang berani terbitin. Ketika beberapa penerbit saya kasih, bahkan penerbit yang sudah cukup kondang saya kasih nggak berani terbitin katanya. Wah, ya qadarullah. Akhirnya tanggal 15 September kemarin kita sudah terbitkan. Bapak-bapak nanti kalau yang mau beli bisa beli di depan ya.
Kenapa saya membuat buku ini? Karena ketika saya memeluk Islam tahun 2014, saya menemukan di dalam kitab saya memang ternyata banyak yang namanya kontradiksi gitu, ya. Dengan nalar yang sehat, apakah boleh yang namanya kitab suci ada kontradiksinya? Kira-kira gitu ya pertanyaan kita semua ya. Bapak Ibu, nggak ada ibu ya di sini ya? Ada ibu nggak? Ada ya. Bapak Ibu di sini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin di sini sekarang semua sudah akrab dengan Quran ya. Kita insya Allah tiap hari baca Quran. Ketika kita baca Quran, mungkin ada Quran yang ada terjemahannya, atau mungkin yang ada asbabun nuzulnya ya. Ketika Bapak Ibu baca, ada terjemahan, ada asbabun nuzul, ada pernyataan atau catatan begini misalnya. Ayat Al-Fatihah misalnya nih ya, ya. Ayat ketiga misalnya, itu pasti tidak asli gitu. Gimana Pak rasanya Pak? Kalau kita melihat Quran ada catatan kaki seperti itu, kira-kira rasanya gimana? Pasti kita gundah gulana ya, galau gitu kan, pasti kan cari tahu bener apa enggak nih gitu. Kalau ternyata terbukti benar, gimana rasanya? Tambah lagi ya. Begitu juga yang saya rasakan ketika saya dulu mempelajari ulang kitab saya, yang ternyata di dalamnya banyak kontradiksi dan banyak ayat yang tidak otentik gitu. Nah, itu terjadi kira-kira saya mempelajari ulang tuh tahun 2012 kira-kira ya. Saya cari tahu buktinya, bener nggak nih ayat tidak asli gitu. Saya cari tahu, ternyata ketemu buktinya malah di kalangan Kristen sendiri. Tidak ada tidak ada bukti malah di luar Kristen, malah buktinya ada di dalam Kristen sendiri. Ternyata karena memang di dalam kekristenan itu memang di dalam menerbitkan kitab mereka itu memang ada dua aliran gitu. Ada aliran yang konservatif apa adanya, ada aliran yang namanya aliran kritik teks gitu. Jadi kitab-kitab mereka tuh sebenarnya terbagi dua. Yang satu konservatif, yang satu kritik teks. Yang konservatif itu mau ayat palsu, mau ayat tidak asli, mau ayat tambahan, mau ayat sisipan, bahkan mau ayat pinjaman tapi nggak dibalik-balikin gitu ya. Itu semuanya ada di dalam kitab itu, ya, di dalam kitab-kitab itu. Tapi juga ada aliran-aliran yang menerbitkan kitab suci, tapi di dalamnya kalau mereka tahu bahwa ini ada ayat yang tidak asli, itu mereka tidak masukkan. Mereka keluarin gitu, karena mereka menerjemahkan dari manuskrip-manuskrip yang paling dekat dengan narasumber. Misalnya contoh kalau dalam Kristen di Perjanjian Baru, itu kan tokoh utamanya sebenarnya ada dua nih. Yang pertama yang kita kenal dengan sebutan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Satu lagi adalah Paulus atau yang menyebut dirinya Rasul Paulus gitu ya. Nah, yang kalangan Kristen yang menerbitkan kitab yang mengikuti aliran kritik teks, itu mereka menerjemahkan dari dokumen-dokumen yang lebih dekat dengan narasumbernya. Contoh misalnya, kita tahu Nabi Isa Al-Masih kan hidup kira-kira di abad pertama Masehi, ya kan? Diangkat mungkin kira-kira kurang lebih tahun 30 Masehi. Nah, dokumen-dokumen yang paling lengkap, yang masih bisa diketemukan, yang masih bisa disimpan oleh manusia, itu baru ada di abad keempat. Ada yang namanya Codex Sinaiticus, ada yang namanya Codex Vaticanus, ada yang namanya Codex Alexandrianus. Itu 3 kodeks yang paling lengkap yang ditulis kira-kira di abad keempat yang masih bisa disimpan manusia ya. Sekarang masih ada tuh, yang Vaticanus ada di mana? Vatikan ya. Yang Sinaiticus kalau nggak salah ada di Inggris kalau nggak salah. Tapi dari semua itu, yang dokumen yang paling dekat dengan narasumber itu banyak ayat yang tidak dimuat gitu, tidak ada gitu. Belakangan abad ke-7, abad ke-8, abad ke-10, abad ke-16 baru ada ayat-ayat yang ditambahkan. Apa kira-kira yang ditambahkan? Yang ditambahkan ternyata itu yang dianggap sebagai doktrin daripada Trinitas. Doktrin daripada kekristenan itu yang baru masuk, istilahnya
kalau istilah akademis itu merayap gitu, merayap atau menyusup gitu lah ya, masuk ke dalam kitab suci. Nah, saya dapat buktinya malah dari kalangan mereka sendiri. Saya tunjukin di sini nih. Nah, ini ada Bible nih ya. Saya sebutnya Bible. Bapak Ibu jangan sebutin ini Alkitab ya. Karena apa? Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab, ya kan? Nah, kalau yang kitab atau yang disebut dengan kitabnya jamaah atau jemaat di gereja, yang mereka bawa-bawa itu yang ini. Bayangin bedanya tebalnya. Jauh ya. Jadi kalau yang ini isinya hanya ayat-ayat saja ya. Kalau yang ini selain ayat juga ada tambahan apa? Catatan kakinya. Catatan kaki itu bisa menerangkan tentang seperti kayak asbabun nuzulnya gitulah, atau mungkin ada tafsirnya. Bayangin, jadi kalau jemaat yang di gereja ke gereja tuh setiap minggu bawa ini, dia tidak akan tahu ayat itu asli atau tidak kalau tidak baca ini gitu ya. Nah, di ayat ini, di Bible ini, dari seluruh Bible yang bisa dikatakan sebagai bukti ya, ada ayat yang mengajarkan Trinitas, itu cuma satu ayat gitu. Satu ayat itu yang ternyata malah tambahan. Nah, saya bacakan ya di sini ayatnya ya. Ini mohon maaf sebelum saya lanjutkan nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu nih, mohon dicatat bahwa kita hari ini mendengar kajian tentang kitab orang, ini tujuannya bukan kita mau jadi Kristen atau Katolik ya. Bukan ya. Kita mungkin belajar ini, kajian ini, belajar untuk apa? Untuk membentengi akidah kita sebagai umat Islam. Ya, itu tujuan utamanya. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah atau tidak bisa dimurtadkan. Masih ada nggak Pak upaya-upaya pemurtadan? Benar, masih Pak? Di mana Pak? Kalau ada pengen saya datangin untuk misionaris. Masih ada ya? Masih ada kan? Banyak. Dan kita mungkin tidak pernah lihat gitu ya, mungkin di daerah-daerah yang kita tidak sangka-sangka, ada yang di pasar, ada yang di mall, ada yang di minimarket, bahkan di segala tempat, di tempat pendidikan, di rumah sakit, itu masih ada. Oke? Jadi tujuan kita mengetahui ini bukan juga untuk menjelek-jelekan atau untuk memusuhi umat Kristen di Indonesia, bukan ya, sama sekali ya. Saya hanya memberikan kajian secara teks. Masalah ini kepercayaan saudara-saudara kita yang lain itu adalah hak mereka. Setiap warga negara di Indonesia itu dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi kalau ada pihak-pihak ya yang mencoba memurtadkan umat Islam kan paling besar di Indonesia kan, di seluruh dunia mungkin masih nomor 1 atau nomor 2 lah. Itu kan apa namanya sangat menggiurkan gitu buat mereka. Karena memang mereka diperintahkan untuk mencari orang untuk masuk agama mereka, termasuk jemaatnya gitu. Nanti ada perintahnya di sini saya bisa sebutkan. Nah, jadi tujuan kita belajar ini bukan untuk memecah belah persatuan negara Republik Indonesia, bukan sama sekali ya. Bukan juga untuk memerangi mereka, bukan. Kita diperintahkan untuk tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangi kita, betul kan ya? Nah, jadi tujuannya ini hanya khusus tujuan berdasarkan teks. Masalah ini dipercaya oleh saudara kita yang lain, itu hak mereka. Kita tidak boleh ganggu. Kita tetap harus bertoleransi. Toleransi dalam hal apa? Ibadah, bukan dalam hal akidah. Akidah kita sama sekali tidak boleh bertoleransi. Oke? Makanya saya kasih tahu ini supaya akidah kita terjaga dan dapat dibentengin dari upaya-upaya pendangkalan akidah. Ya, saya lanjutkan. Ayatnya yang disebut dengan doktrin Trinitas itu cuma satu di dalam Bible setebal ini. Ya. Ayatnya itu ada di 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengatakan bahwa sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ini yang disebut dengan Trinitas gitu ya. Yang paling mewakili Trinitas yaitu ayat ini. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ayat ini saya harus tunjukkan juga ya. Nah, ini seperti ini modelnya. Ini ada ayatnya yang saya garis bawah ini. Ini ada catatan kakinya nih di bawah nih, yang saya garis merah nih ya. Kelihatan ya Pak ya? Saya bacakan nih. Atau ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Hah? Ada yang mau baca nggak?
Nggak apa-apa Pak, nggak usah pakai bismillah aja pokoknya. Oke, saya bacain aja ya. Ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat ya. Bagian ini atau ayat ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Ini yang ngomong ini loh Pak, disisipkan nih ya. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli Bapak? Nah, Bapak yang ngomong ya, bukan saya. Jadi ketika ada sebuah kitab yang dianggap kitab suci, terus ada ayat-ayat yang disisipkan, buat saya waktu itu ketika saya tahu ini, buat saya akhirnya saya bilang ini bukan kitab suci kalau begitu. Ya. Namanya suci apa sih Pak? Kan tidak ada campur tangan manusia gitu ya. Kita Quran tahu bahwa di dalam Quran semuanya itu insya Allah adalah kalamullah, adalah firman Allah. Tidak ada sabda Rasul di situ, nggak ada kan? Yang ada misalnya cerita-cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang Nabi Nuh alaihissalam, itu adalah Allah sendiri yang sedang menceritakan gitu, ya, untuk kita semua, untuk menjadi pelajaran buat kita, untuk menjadi tanda buat kita. Nah, ketika ada ayat-ayat seperti ini yang ternyata dikatakan pasti tidak asli, bagaimana? Nah, mungkin bapak-bapak kan sering mendengar kata Trinitas gitu kan. Trinitas tadi kan di sini disebutkan ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Firman ini yang dianggap sebagai anak atau Yesus ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam difitnah nih, kalau buat kita nih, difitnah menjadi Tuhan gitu dalam kepercayaan Kristen. Orang Kristen meninggikan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini setinggi-tingginya mempunyai sifat ilahi gitu. Jadi kalau dikatakan Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak Pak? Hah? Enggak? Alhamdulillah nggak paham. Loh, kalau paham bahaya loh malah. Ya, nanti lanjut nih Pak. Bapa Maha Kuasa. Ini iman mereka ya. Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Gimana Pak? Siapin bodrek Pak kalau gitu. Ya, tapi ini adalah iman mereka, ini adalah akidah mereka. Kita tidak perlu ganggu ya. Tapi yang hanya ingin saya tunjukkan adalah ternyata doktrin itu adalah doktrin belakangan gitu. Doktrin yang baru, istilahnya baru masuk. Bahkan kalau saya punya satu kitab yang namanya New International Version, ini yang mengikuti aliran kritik teks. Dia berani mengatakan bahwa ayat itu tidak ada di dokumen-dokumen lama sebelum abad ke-16 gitu. Nanti ada kalangan lain yang bilang tidak ada sebelum abad ke-10 gitu. Ya, pokoknya jauh lah. Nah, kalau abad 10 aja kan berarti udah 1 milenium dari Nabi Isa alaihissalam gitu. 1000 tahun gitu, bayangkan. Jadi kalau kita perhatikan, kita simpulkan, berarti ada yang namanya agama, juga ada yang namanya apa? Pemikiran agama, betul kan? Pemikiran agama ini yang tadi dikatakan disisipkan, yang tadinya dibilang catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan menjadi apa? Menjadi ayat. Berarti apa? Ada pemikiran agama yang dijadikan agama. Ini yang terjadi di dalam kitab mereka, gitu ya. Masih banyak ayat-ayat yang seperti itu, tidak cuma satu, ya. Kalau yang di Perjanjian Baru yang saya tahu aja ada belasan, di Perjanjian Lama juga begitu. Nah, saya di sini mungkin tidak jelaskan apa namanya, karena waktunya juga mepet ya. Saya mungkin tidak jelaskan sejarah dari terbentuknya kitab ini. Tetapi yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak adalah selain daripada ada atau banyak ayat-ayat yang tidak otentik di dalam kitab ini, ternyata juga banyak kontradiksinya. Di dalam kitab mereka itu terbagi menjadi dua bagian, ya. Kalau yang ada indeks hitam ini namanya Perjanjian Lama. Nah ini indeksnya hitam nih, ya. Kalau yang indeksnya warna merah ini disebut dengan Perjanjian Baru. Oke.
Perjanjian lama, perjanjian baru, di dalam kitab perjanjian baru aja, ini kita bisa bagi lagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama itu adalah 4 kitab yang namanya gospel, ya. Kita sering mendengar Injil. Nah, jadi kalau kita sebut kitab ini, jangan sebut Injil. Karena apa? Karena yang disebut Injil oleh orang Kristen di sini, ini sudah dipastikan bukan tulisan daripada Yesus sendiri. Sudah dipastikan bahwa ini bukan tulisan murid-murid Yesus sendiri. Yang menulis ini adalah orang-orang yang tidak diketahui namanya siapa, dan juga ternyata yang menulis ini adalah orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Ini menurut kalangan mereka sendiri, ya, menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri. Jadi yang menulis ini bukan orang-orang saksi mata langsung, dan juga bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Berarti artinya orang-orang yang menulis ini orang-orang yang bukan atau tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus, ya, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, gitu. Ibaratnya tidak pernah ngopi bareng lah sama Yesus, gitu. Ya. Nah, yang bagian terakhir di sini ini adalah yang dianggap sebagai surat-surat dari Paulus. Nah, Paulus itu adalah diceritakan tadinya dia adalah warga negara Romawi, tapi dia orang Yahudi. Nah, orang Yahudi blaster gitu. Ayahnya suku Benyamin dari Israel, kemudian ibunya dari Tarsus Yunani. Dia sempat menjadi warga Romawi, dan kerjaannya dia mengejar-ngejar pengikut Yesus, dipenjara, dibunuh dan segala macam, sampai akhirnya pada suatu peristiwa dia sedang melakukan perjalanan ke Damsyik. Diceritakan di sini, ya, dia melihat cahaya dan mendengar suara. Katanya itu adalah suara Yesus. Setelah itu dia mengaku bertobat dan menjadi pemberita tentang Yesus. Tapi yang dia beritakan itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di sini. Gitu, ya. Di kajian saya sudah sering saya bahas. Nah, maksud saya gini tadi, ketika saya membelah ini menjadi 3 kelompok, yang di dalam 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di dalam sini aja ternyata banyak kontradiksi. Kenapa? Karena dari 4 kitab ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata yang ditulis duluan menurut kalangan mereka sendiri nih, ya, ternyata yang ditulis dulu nih yang Markus, kira-kira ditulis tahun 65 Masehi. Kemudian 10 tahun kemudian baru yang Matius dan Lukas menyadur dari Markus, ya. Baru yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, dari 4 ini, karena yang Matius dan Lukas menyadur dari Markus, otomatis yang di Matius ini dia ada kira-kira 80% isinya dari Markus. Yang Lukas kira-kira 60% dari Markus, ya. Jadi ketika Matius dan Lukas, penulis kitab itu, menyadur dari Markus, mereka menyadur dan sekaligus menambah-nambahkan. Setelah itu ditambah lagi dengan satu sumber yang disebut dengan Q. Q itu adalah singkatan dari Quell. Quell itu adalah dalam bahasa Jerman artinya kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Nah, jadi di dalam 3 kitab yang disebut dengan gospel itu, ternyata ceritanya bercampur. Sumbernya dari Markus, sumber dari Q, makanya banyak kontradiksi. Yang Yohanes, dia menulis dari sumber dia sendiri, dan gaya bahasanya itu jauh berbeda dengan yang 3 kitab pertama. Orang Kristen menyebut 4 kitab ini dengan sebutan Injil. Ya, kita sering membaca di dalam Quran ada Injil juga. Injil di dalam Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak, Pak? Betul? Setuju, ya? Kalau wahyu bentuknya seperti apa, Pak? Wahyu, bukan wahyu pemain bola, ya. Wahyu yang diterima oleh Nabi itu bentuknya seperti apa? Kan adalah pesan atau pengetahuan yang langsung diterima oleh nabinya, gitu, ya, di dalam kolbunya, gitu. Yang dia beritakan atau diajarkan kepada umatnya itu adalah wahyu yang disampaikan kepada suatu kaum atau umat tertentu, gitu kan. Tetapi apakah yang disebut dengan Nabi Isa alaihissalam ini menulis sendiri kitab Injil berbentuk mushaf begini? Pernah baca, Pak? Tidak pernah, ya? Atau apakah pernah baca Hawariyun yang menulis
kitab Injil? Tidak pernah baca juga ya. Dan apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran pernah dijanjikan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah baca? Tidak pernah ya? Berarti kalau tidak pernah, terus ada yang nanya. Karena Quran kan menyebutkan bahwa di Quran surat Al-Baqarah 79 kan mereka merubah-rubah firman Allah dan juga mereka mengaku itu berasal dari Allah gitu kan. Kalau ada yang nanya, kalau memang kitab ini dianggap sudah dirubah, terus aslinya mana? Gitu. Ya kan? Tadi kan saya bilang, Injil termasuk Zabur, termasuk Taurat, itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Berarti kalau Nabi-Nabinya sudah meninggal atau sudah diangkat, kemana wahyunya? Yang ngikut dengan nabinya, begitu kan? Yang disebut wahyu tadi kan tidak disebutkan ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam, ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Yang paling jauh yang bisa kita imani yang disebut dengan Taurat itu paling hanya batu, ya, loh batu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau turun dari Gunung Sinai setelah menerima firman Allah. Dia melihat Bani Israel sedang berbuat syirik, menyembah patung sapi berhala, batu itu dipecahkan. Paling jauh yang namanya Taurat yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam mengajarkan hukum-hukum untuk Bani Israel. Nah itu yang disebut dengan apa? Kitab. Jadi kitab di dalam Quran artinya tidak harus berbentuk buku begini gitu. Memang salah satu artinya adalah wahyu yang dibukukan. Tetapi selain kitab atau mushaf, kitab juga artinya bisa apa? Hukum, ketetapan, perintah gitu, dari Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu kaumnya, salah satu umat maksudnya. Nah, jadi ketika nabi-nabi sudah nggak ada, kemana kitab-kitabnya atau hukum perintahnya? Hukum, perintah, dan ketetapannya tetap tinggal di bangsa Israel, ya. Tetapi yang disebut dengan kitab ini ya nggak ada. Namanya wahyu ya sudah ngikut dengan nabinya, gitu. Nah, yang diterima oleh bangsa Israel itulah kemudian yang ditulis menjadi kitab mereka. Tetapi kan itu yang sudah dirubah-rubah gitu. Yang asalnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya diberikan kepada bangsa Israel, sama bangsa Israel ini mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun setelah itu baru ditulis. Nah, kitabnya orang Israel itu yang ini. Kitab orang Israel itu namanya Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, ini ada 3 kelompok kitab yang disebut dengan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu 5 kitab Musa yang dianggap sebagai 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, nggak usah dihafalin, Pak ya. Kemudian nanti ada kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Nanti ada lagi kitab yang namanya kitab Ketuvim, yaitu tulisan daripada orang-orang bijak atau tulisan nabi-nabi. Ada Amsal, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah, dan sebagainya. Nah, 3 kelompok kitab tadi itu yang menjadi kitab Tanakh. Ini kitabnya orang Yahudi yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Awalnya disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, sebelum ada Yesus. Nah, ini yang secara singkatnya itu dipakai oleh Kristen menjadi perjanjian lama ini. Ya, dari sini menjadi ini. Nah, menjadi separuhnya kitab Kristen nih, yang ini. Cuman melalui, ini kan Ibrani, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kitab ini. Ini namanya kitab Septuaginta. Ya, ini isinya adalah kitab ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Setelah ini menjadi bahasa Yunani, barulah ini ditambahkan dengan kitabnya orang Kristen sendiri menjadi ini, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang Yahudi menulis kitab, yang berhak menafsirkan siapa harusnya? Ya orang Yahudi ya, rabi-rabinya kan. Tetapi kitab ini setelah menjadi ini itu diresensi, ditafsir ulang, dikritik terjemahannya, ya. Sehingga ketika menjadi separuh kitabnya orang Kristen,
ini dianggap seolah-olah sedang berbicara tentang Yesus di sini gitu. Jadi seolah-olah Yesus sudah diramalkan di sini gitu. Ya, istilah mereka tuh dinubuatkan gitu. Oke. Jadi seolah-olah ini sedang berbicara tentang Yesus di sini. Nah, makanya dipakai oleh Kristen. Kalau ini dibuang, tidak dipakai oleh orang Kristen, tidak akan ada Kristen. Ya. Karena mereka sudah membuat kerangka bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan oleh kitab ini, sehingga ini harus dibawa kemana-mana, harus ditempel dengan kitab Kristen di sini gitu. Ya, ini yang terjadi di kitab mereka. Nah, ternyata baik yang ini maupun kitab yang Kristen itu ternyata juga banyak kontradiksi. Kontradiksinya itu bukan 1, 2, atau 3 gitu ya, ratusan ya. Dari kira-kira 700 kontradiksi yang saya tahu, itu saya saring, akhirnya menjadi ini. Jadi sisanya totalnya sebenarnya 275 kontradiksi yang saya saring ya, yang sudah tidak bisa direkonsiliasi lagi gitu lah. Kalau yang lain-lain, yang sisanya yang saya tinggalkan itu mungkin karena ada perbedaan unit-unit satuan misalnya. Contoh kalau zaman sekarang kita menghitung menggunakan satuan air liter gitu ya. Kalau di Amerika galon misalnya kan. Kalau orang Yahudi zaman dulu pakai satuan air itu dengan sebutan bat. Bat itu sekian galon begitulah. Nah, jadi yang seperti itu karena ada perbedaan satuan-satuan, makanya itu tidak saya masukkan. Tapi kalau yang kontradiksinya itu misalnya contoh begini, Raja A, ya ayat ini bilang matinya karena sakit, yang ayat ini bilang karena dibunuh gitu. Itu kan kontradiksi, orangnya sama tapi kejadiannya beda gitu. Itu yang saya saring, kira-kira 275 ayat. Ketika saya mau jadikan buku, ternyata di sini ada aturan. Kalau mau mengutip ayat ini untuk komersial tidak boleh lebih dari 500 ayat gitu. Kalau untuk non komersil boleh maksimal 1000 ayat. Karena saya dapat 275 kontradiksi dan satu kontradiksi itu bisa melibatkan harus mengutip beberapa ayat, jadi kan saya pasti akan melanggar ini, ya kan? Kalau saya jadiin satu buku pasti saya dituntut sama mereka nih. Makanya bukunya saya pecah-pecah dari 275 menjadi volume 1, volume 2, volume 3 gitu ya. Nah, ini adalah volume 1. Volume 1 isinya 85 kontradiksi. 85 kali, saya akan membandingkan dalam bentuk tabel, Pak. Jadi ketika satu isu saya mereferensikan kepada 4 kitab, misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan udah 4 ayat minimal. 85 kali 4 udah berapa? Udah hampir 500 juga ya. Nah, makanya saya buat satu volume. Ketika kita bisa melihat ada sebuah kontradiksi yang tidak bisa direkonsiliasi lagi, berarti apakah kita bisa menganggap ini sebagai firman Tuhan gitu? Apakah kita bisa menganggap ini sebagai kitab suci? Nah, itu ya. Makanya itu yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang kontradiksi dalam kitab mereka, ada dalam buku saya. Ini adalah volume 1, nanti segera menyusul volume 2 dan volume 3. Insya Allah mohon doanya. Ini karena waktunya saya jadi ngeliatin jam terus, jadi kurang bebas kayaknya ngomongnya nih. Belum terlalu lepas ya. Ini kita ada waktu tanya jawab, Ustaz? Boleh? Kita selesai jam 1 kurang 10. Berarti tanya jawab cuma tinggal tersisa waktu 12 menit. Ya, boleh kita sekarang serahkan kepada jamaah di sini, mungkin yang mau bertanya silakan. Ini berdengung ya, Ustaz. Ininya. Silakan, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oh. Gini. Bagus, pertanyaannya bagus. Ini mic-nya kok berdengung ya, Pak Ustaz? Nggak yang ini? Oh, feedback. Atau mungkin itu matiin dulu. Jadi, yang namanya doktrin Trinitas itu tidak tumbuh dalam waktu setahun 2 tahun, Pak. Ratusan tahun. Ya. Anggap lagi ini, abad pertama. Yesus telah hidup ya sampai tahun 30 Masehi. Di abad-abad pertama
itu tidak langsung timbul yang namanya Trinitas. Paham-pahamnya itu macam-macam. Ini berevolusi gitu. Yang pertama mungkin ada yang disebut dengan paham doketisme, ya. Doketisme itu orang menganggap bahwa Yesus itu hanyalah wujud Tuhan di bumi gitu. Masih jauh dari Trinitas. Paham yang kedua itu ada namanya separatisme. Separatisme itu separat kan memisahkan ya. Jadi mereka menganggap Yesus bukan Tuhan sampai dia dibaptis. Setelah dia dibaptis, dia Tuhan. Dan ketika dia disalib, yang diangkat Kristusnya, bukan Yesusnya. Separatisme. Kemudian timbul aliran modalisme. Modalisme ini yang mengatakan bahwa Tuhan Bapa itu, yaitu ya Yesus itu gitu. Ya, jadi ada modalisme, mod gitu, peran gitu Pak. Ya, jadi contoh misalnya kalau kayak kita sekarang di kantor bahwa Bapak ini sebagai karyawan, ada yang direktur, ada yang manajer dan sebagainya, di rumah sebagai suami dan ayah gitu kan. Nanti di RT sebagai apa, sekretaris atau bendahara, itu peran gitu Pak. Itu yang namanya aliran modalisme. Baru yang terakhir aliran trinitarianisme. Nah, trinitarianisme ini sendiri memakan waktu ratusan tahun sampai dianut oleh gereja. Yang pertama kali itu ada yang namanya Konsili Nisea Pak, tahun 325 Masehi. Raja Konstantin Romawi, dia sedang berusaha mengamankan tahtanya dia menggandeng orang-orang Kristen awal yang mengikuti pemikiran Paulus. Kemudian ada kelompok Kristen yang juga tumbuh di situ, daerah situ, tapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan gitu Pak. Jadi yang satu pengikut Paulus, yang satu pengikut Arius gitu. Nah, ada tokoh belakangan yang namanya Arius, tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Konsili Nisea ini diadakan tahun 325 Masehi untuk menyelesaikan perbedaan ini gitu. Jadi Yesus Tuhan apa bukan gitu. Ya, akhirnya diputuskan Yesus adalah Tuhan, satu hakikat dengan Bapa. Yang Arius kalah, pengikutnya dipersekusi, dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Dokumen-dokumennya semua dibakar gitu ya. 325, sudah ada Trinitas belum Pak? Wacananya sudah, tapi belum ditetapkan sama gereja gitu ya. Tahun 381 Masehi di Konstantinopel baru diadakan konsili berikutnya yang menetapkan juga Roh Kudus adalah Tuhan juga gitu Pak. Nah, 381 Masehi itu baru resmi yang namanya doktrin Trinitas. Jadi Yesus dianggap sebagai Tuhan, Roh Kudus juga dianggap sebagai Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu Pak. Ya. 381 ya Pak ya. Sudah selesai belum Pak? Belum. 431 Masehi di kota Efesus diadakan lagi konsili. Di kota Efesus itu konsilinya menetapkan bahwa Bunda Maria. Nah, Bunda Maria ini ditetapkan sebagai Theotokos, Bunda penghantar Tuhan ke bumi gitu. Jadi Tuhan mau ke bumi perlu dihantar lewat Maria gitu. Ya, Pak ya. 431 Masehi. Sudah selesai belum Pak? Belum. 451 Masehi dibuat lagi konsili di Kalsedon, kota Kalsedon namanya. Di Kalsedon ditetapkan bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ya, jadi manusia 100%, Tuhan juga 100% gitu. Hah? Ya, ini konsili Kalsedon ini merupakan konsili yang cukup penting, Pak. Karena ini juga setelah konsili ini ada beberapa kalangan gereja yang tadinya bersatu, akhirnya ada yang memisahkan diri. Nah, ini yang disebut dengan gereja timur, ya. Ada yang kita mengenal mungkin gereja Nestorian atau Kristen Nestorian. Bapak pernah mendengar paman daripada istri Nabi, Warokah bin Naufal? Kemungkinan dia adalah Kristen yang ini, yang Kristen timur ini, oke? Kemudian, itu nggak usah deh. Oke, 451 Kalsedon. Kemudian tahun 553 di Konstantinopel diadakan lagi konsili yang kedua Pak, konsili Konstantinopel II. Ini menetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya. Ya, pusingnya udah nambah nih Pak. Tambah lagi konsili di Konstantinopel yang ketiga tahun 681 memutuskan apakah Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak gitu. Ya. Jawabannya satu kehendak Pak. Jawabannya
jawabannya di muktamar satu kehendak, tapi di kitabnya mereka Yesus punya kehendak yang berbeda dengan Bapaknya gitu. Oke. Akhirnya terakhir konsili Nisea yang kedua ya. Tadi yang pertama 325, sekarang dibuat lagi di Nisea lagi tahun 787 Masehi. Itu ditetapkan bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Ya, yaitu adalah konsili-konsili yang memperbincangkan tentang akidah mereka, Pak. Setelah itu konsili-konsili banyak, tapi tidak memperbincangkan tentang akidah, tapi tentang mungkin manajemen gereja, pimpinan gereja dan sebagainya, sampai misi kristenisasi gitu. Ada, Pak. Konsili terakhir yang mereka buat itu ada di Kota Vatikan, disebutnya Konsili Vatikan kedua tahun 1965, Pak. Belum lama kan berarti kan? 1965 kan? Ketetapannya apa, Pak? Kristenisasi ke seluruh dunia. Nah, mungkin kunjungan Paus kemarin terakhir ya itu mungkin ngontrol kali ya. Udah sampai mana gitu kristenisasi di Indonesia gitu, mungkin ya. Judulnya perdamaian, judulnya. Tapi bisa aja kan, mereka kan kumpulkan semua kan. Gimana di Indonesia? Karena umat Katolik dan umat Protestan secara jumlah penduduk nambah, Pak. Dari 2019 sampai 2022. Ini yang saya baca di Kementerian Agama nih. 23, 24 belum keluar laporannya. 19 sampai 22 Protestan itu nambah kira-kira 700.000 pemeluk 3 tahun ya, 19, 20, 21, 22, 4 tahun berarti. Nambahnya kira-kira 700 ribuan lah pemeluknya. Katolik nambahnya kira-kira 250.000 sekian gitu. Penduduknya nambah, Pak, tapi presentasinya turun. Yang naik apa? Islam. Nah kan kita dari dulu mikir bahwa Islam di Indonesia turun ya. Memang turun, Pak. Dari zaman merdeka mungkin 95% Muslim. Zaman G30 SPKI mungkin tinggal 90%. Waktu kemarin-kemarin belum lama, kira-kira 10 tahun yang lalu, itu sudah tinggal 86,7%. 2022 dari laporan yang saya lihat 87,03%. Jadi ada kenaikan 0,3%. Jumlah penduduknya naik 10 juta, Pak. Dari 19 sampai 2022. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, yang Trinitas itu timbulnya itu ratusan tahun, Pak. Dari abad pertama sampai abad keempat baru final gitu namanya Trinitas. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak ya. Silakan yang lain mungkin ada. Siapa? Mengenai Trinitas, pada saat ada pembentukan sesuatu pasti akan ada punya kepentingan. Siapa yang paling banyak mempunyai kepentingan dalam Trinitas? Jadi kalau dilihat daripada latar belakangnya dulu nih ya, karena ini kajian Kristologi ini sebenarnya tidak bisa kajian 1 jam nih, nggak bisa sebenarnya. Ini butuh kajian yang berulang-ulang dan tematik, dari mulai sejarah terbentuknya sampai penyebarannya, pengembangannya menjadi apa dan segala macam. Kalau Bapak tanya begitu, saya balik sebentar, mundur sedikit, Pak ya. Di daerah yang namanya Mesir, Palestina, Persia, Babilonia, Sumeria, sampai ke atas lagi Eropa, ya. Ini kan nama daerah ini disebut dengan Mediterranean, Pak, ya kan? Kira-kira di abad keempat sebelum Masehi, ini daerah ini yang waktu itu dikuasai oleh Persia, oleh Darius Agung, Raja Darius Agung, itu dikalahkan oleh Raja Alexander Agung dari Yunani, ya kan? Ketika Raja Alexander Agung menguasai daerah Mediterania, nggak tanggung-tanggung nih, Pak, dari Mesir sampai ke Persia nih. Daerah situ semuanya mengalami yang namanya era Helenisme. Helenisme tahu nggak, Pak? Budaya Yunani, budaya kepercayaan Yunani. Mereka percaya ada dewa siapa, Pak, yang paling tinggi? Dewa Zeus, tahu, Pak? Nah, bukan yang judi online, Pak. Ini dewa dewa mitos sana nih ya. Dewa Zeus kan dianggap sebagai dewa yang paling tinggi, Pak. Ya, di bawahnya Dewa Zeus nanti ada dewa-dewa yang lain kan? Nanti ada dewi kesuburan lah, dewa perang lah, dan segala macam. Jadi kalau kita sekarang sebagai Islam dianggap kita percaya hanya ada satu Tuhan, kita disebut politeis, Pak ya. Politeis. Monoteis, mohon maaf, monoteis. Kalau yang percaya banyak Tuhan, politeis. Tapi kalau ada yang percaya Tuhan yang paling tinggi, kemudian ada Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang di bawahnya, itu namanya henoteis, Pak. Nah, Yunani adalah penganut henoteis sekaligus politeis, karena banyak dewa itu. Kalau dewa sama Tuhan bahasa Inggrisnya apa, Pak? Hah? Sama aja God ya? Nah, jadi dewa sama Tuhan itu ya sama kurang lebih di mata mereka. Nah, maksud saya gini, saya persingkat.
Dewa Zeus bisa punya anak dari manusia, ya kan? Anaknya banyak nih Pak. Dewa Zeus tuh anaknya kira-kira ada 100 katanya. Yang kita kenal siapa mungkin? Hercules. Siapa lagi? John Kay kali bahasa. John Kay. Macam-macam lah ya. Ada Perseus, ada Hermes, ada Helen. Nah itu adalah memang mitosnya Yunani yang dibawa ke daerah Mediterranean, sehingga orang-orang di situ termasuk orang-orang Yahudi sendiri Pak. Kan orang Yahudi kan tidak tinggal di Palestina aja, mereka juga di Mesir, juga di mana-mana, karena kan mereka terdiaspora. Orang Yahudi punya pegangan agama yang disebut dengan kita kenal sekarang agama Yudaisme kan Pak, betul kan? Dengan masuknya era Helenisme ini kan otomatis terpengaruh yang punya Yudaisme ini. Orang-orangnya orang-orang Yahudi kan juga belum tentu mereka menjaga darah mereka, bisa aja asimilasi, ya kan? Kawin dengan orang-orang di luar Yahudi, akhirnya apa? Paling tidak mereka terpapar dengan budaya Helenisme itu, gitu ya. Jadi ini ada monoteismenya Yudaisme, ada politeismenya Yunani, gitu Pak. Ini kan nggak nyambung. Kalau Yudaisme kan menolak namanya Tuhan jadi manusia, menolak Tuhan bisa jadi macam-macam gitulah. Jadi filosofinya Yunani ini digabungkan dengan monoteismenya Yudaisme ini malah oleh orang-orang Yahudi sendiri yang terpapar Helenisme. Ada satu filsuf namanya Philo, tulisannya Philo gitu Pak. Kalau orang Inggris sebutnya Philo gitu. Dia filsuf, dia yang mencoba mendamaikan antara filsufnya Yunani ya dengan monoteismenya Yudaisme. Kalau Yudaisme monoteis, Yunani politeis, dijadikan satu, namanya apa Pak? Monoteis dan politeis, jadi apa? Monopoli. Ya kira-kira gitu Pak ya. Nah tapi ketika coba didamaikan belum terbentuk agamanya, tapi kan pikiran-pikirannya sudah ada ya, karena Philo kan juga mengikuti pemikiran Plato. Ya, Plato kita tahu sendiri ya. Jadi pada saat itu sebelum Masehi sudah ada yang namanya juga era Platonisme, Pak. Nah, buku-bukunya Plato itu banyak diterjemahkan ke bahasa Latin juga. Jadi orang-orang di sekitar situ yang memang sudah ada mengikuti pemikiran Plato, mengikuti pemikiran Philo, sampai akhirnya diciptakan oleh orang yang namanya Paulus, Pak. Nah, Paulus itu ada yang di sini gitu. Oke. Jadi kalau Bapak tanya, kepentingannya Trinitas apa? Ya kepentingannya mereka mengikuti tradisi-tradisi lama yang dari sisa-sisa dari Helenisme itu Pak. Gitu. Nah sekarang kita perhatikan gini Pak. Di dalam Helenisme mungkin tidak ada konsep Trinitas. Karena dewa hanya bisa punya anak dari manusia atau dewa bisa jadi manusia. Konsepnya Yesus disebut juga inkarnasinya Tuhan jadi manusia. Kan mirip konsepnya. Tapi Trinitasnya mana? Tidak ada di Helenisme, tapi bisa mengambil dari budaya-budaya atau agama-agama orang lain yang di daerah sekitar situ juga Pak. Gitu. Di Babilonia ada Trinitisme duluan Pak, yang pertama kali di dunia. Siapa? Namrus, Tamrus, Semiramis. Pernah dengar Pak? Di Babilonia. Kalau kita sering baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ada raja namanya Nimrod. Nah, Namrus, ya. Namrud, banyak bahasa yang menyebutnya lah ya. Nimrod, Namrus, dan segala macam. Itu sebenarnya mereka sudah dijadikan doktrin Trinitas, tapi yang pertama kali di dunia itu Pak. Kira-kira 2000 tahun sebelum ada Yesus gitu. Ya. Di Mesir ada siapa Pak? Ada Horus, anaknya dewa Isis dan dewa Osiris. Ini juga Trinitas. Di Hindu ada nggak Pak? Ada juga, cuman mungkin konsepnya beda-beda tipis lah gitu. Tapi yang jelas ada tiga pribadi gitu kan Pak. Ada Brahma, Wisnu, Siwa. Nanti di Eropa, di Romawi juga ada yang namanya Dewi Madonna. Tubuhnya satu, mukanya tiga. Nanti di Sumeria ada juga, di Persia ada juga. Jadi di daerah-daerah situ memang orang sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad gitu Pak. Triad itu artinya tiga tapi satu tapi tiga gitu. Nah, diteruskanlah dengan Trinitasnya Kristen. Nah, sekarang kalau kita tanya Pak, kenapa cuma tiga? Gitu? Kenapa berhentinya di angka tiga gitu?
Kenapa nggak 4, kenapa nggak 5, kenapa nggak 10, kenapa nggak 100 gitu, ya kan? Kenapa berhenti di angka 3? Ternyata kalau kita baca tulisannya Aristoteles, Pak, nah lagi-lagi ke filsuf nih. Aristoteles bilang, menurut orang-orang Pitagoras, pernah dengar Pak Pitagoras ya? Kalau kita belajar segitiga pasti ingat Pitagoras kan? Menurut orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Nah, kata Aristoteles, kami gunakan hukum ini untuk menyembah dewa-dewa kami. Jadi karena ada hal-hal seperti inilah, makanya yang disebut dengan ketuhanan triad selalu 3. Nggak ada yang 4, nggak ada yang 10 gitu. Kira-kira gitu Pak ya. Nah, kepentingannya kalau tadi saya sebutkan Konsili Nisea yang pertama tahun 325, itu kan mereka menetapkan Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Artinya Yesus diangkat atau dianggap sebagai Tuhan. 600 tahun sebelumnya Pak, di Mesir, ada seorang raja namanya Raja Ptolemy menetapkan dewa Serapis sebagai Tuhan. Dibikin kuil, namanya kuil Dewa Serapis. Dari Dewa Serapis ini keluar simbol yang bentuknya bulatan atas tapi ada seperti ini. Mirip kan Pak? Itu namanya Ankh, A-N-K-H namanya, Ankh gitu ya. Bentuknya kan mirip, cuman di atasnya bentuknya bulat gitu. Nah dari dewa itu ketika kuil itu dihancurkan, simbol itu sebagian dipakai sama orang-orang pagan, sebagian dipakai sama orang-orang Kristen. Jadi kebetulan nggak Pak kalau Kristen itu pagan? Ada marketing. Banyak gitu. Jadi sebelum ada Yesus Pak, sebelum ada Yesus, ini saya nggak bawa bukunya. Ada seorang penulis yang menulis begini. Sebelum ada Yesus, itu sudah ada kira-kira 16 tokoh yang disalib dan dijadikan juru selamat dan disembah menjadi Tuhan. 16 Pak, ya, nggak sedikit loh. Jadi Yesus mungkin yang ke-17 gitu. Dan sukses gitu. Memang sukses gitu karena ada backup politiknya. Ketika 325 itu memang konsili itu di backup oleh Kaisar Konstantin. Nah, Romawi kan Bapak tahu sendiri ya, mereka berkuasa di daerah situ sampai abad ke-7 gitu kan. Nah, jadi ya terus kemudian setelah kerajaan Romawi itu kalah oleh kerajaan Islam, kira-kira di abad ke-10-11 baru kan timbul perang salib. Ya kan? Perang salib 300 abad, 300 abad, ya 300 tahun. Baru setelah itu, setelah 100 tahun, Eropa apa Pak? Melakukan gerakan apa? Kolonialisasi. Setelah kalah di perang salib, mereka mencoba menyebarkan agama mereka dengan 3G Pak. Gospel, Gold, Glory. Karena mereka sudah kalah di perang salib, mereka ingin mencari wilayah baru, mereka dengan menyebarkan agama baru, agama mereka, terus dengan kejayaan, dengan kekayaan gitu. Gold, glory, gospel. Gospelnya bisa jadi paling depan gitu, ya. Nah, jadi ketika ada sebuah negara datang ke sebuah area atau bangsa yang belum merdeka nih Pak, belum merdeka nih. Anggaplah bangsa Indonesia lah. Waktu itu kan Belanda datang ke Indonesia belum merdeka kan? Dijajah, hasil buminya diambil, dikasih kitab. Di kitab ini ada ajarannya apa Pak? Kasihilah musuhmu gitu. Ada, kasihilah musuhmu. Barangnya hasil buminya saya ambil, ya walaupun saya beli dengan ya VOC kan dagang Pak bilangnya. Barang diambil, saya kasih kitab, kasihilah musuhmu. Gimana Pak? Musuhnya siapa? Nah gitu kira-kira Pak ya. Bahkan ada saya lupa, ada seorang pendeta di Afrika waktu itu. Saya lupa Afrika Selatan apa mana ya. Dia membuat sebuah kalimat lucu. Jadi ketika penjajah itu datang ke mereka punya tanah, pendeta tuh punya Bible. Ya, disuruh berdoa. Ketika berdoa, tanahnya sudah punya penjajah, Bible-nya sudah punya dia gitu. Jadi seolah-olah tanah ditukar dengan Bible gitu, Pak. Ya, kira-kira gitu Pak ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Silakan yang lain ada? Atau mungkin sudah cukup waktunya? Silakan Ustaz, ditutup, boleh? Baik, kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan kajian kita ini tidak sia-sia,
Mudah-mudahan kita semua bisa menularkan kepada keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita semuanya, agar kita semuanya terhindar dari pemurtatan. Ya, nauzubillah min dzalik. Baik, kita sekarang tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.